Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kita diberikan satu kehidupan yang baru, hari yang baru, rahmat yang baru, yang dapat kita nikmati dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan belajar mendengar suara Tuhan, kehendaknya, yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kehidupan kami membutuhkan Engkau sebagai sumber kehidupan, sumber pertolongan, yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Mengucap syukur, hari baru, rahmat baru Engkau karuniakan kepada kami semua. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus, tolong kami yang lemah terbatas ini didapati menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama ayat ke-8 hingga ke-17. Kitab Rut pasal pertama ayat yang ke-8 hingga ke-17, demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan meracung terhadap aku." Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia saat kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah membangun kembali kehidupan. Membangun kembali kehidupan. Pada tanggal 31 Mei 1889, sebuah kota yang bernama Johnston hancur lebur, luluh lantak
karena dihantam oleh hujan badai yang begitu deras sehingga menyebabkan jebolnya bendungan yang ada di atas kota Johnston. Sehingga mengalirlah gelombang air yang begitu dahsyat, yang sangat deras, dan menyapu semua bangunan, menyapu semua penduduk, menyapu semua hewan yang ada. Sehingga hanya tersisa reruntuhan ketika air itu mulai habis melewati kota Johnston. Banyak kerugian, kehancuran melanda kota Johnston yang terletak di Pennsylvania, Amerika Serikat ini. Peristiwa yang tidak pernah mereka duga. Mereka merasa bahwa hidup di kota Johnston ini hidup yang nyaman, hidup yang baik. Sampai satu ketika, saat itu, kota Johnston disapu habis oleh hujan badai dan gelombang arus deras dari bendungan yang jebol. Tidak ada bangunan lagi yang dapat berdiri tegak. Dan ada 2.000 lebih orang yang meninggal akibat bencana ini. Tetapi kemudian ada banyak orang yang datang memberikan bantuan dan pertolongan. Bahkan para pemimpin bangsa, pemimpin negara yang datang di sana, mereka menyanangkan untuk membangun kembali kota Johnston. Akan memulihkan kembali kota Johnston menjadi lebih baik daripada kota yang sebelumnya di mana mereka hidup. Ini membuat para penduduk yang berduka cita karena kehilangan harta, yang hatinya terluka karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Mereka merasa putus asa akan hari depan mereka. Mereka punya harapan, mereka punya kekuatan bahwa pemerintah akan membangun kota Johnston ini. Dan mereka punya pengharapan untuk membangun kembali kehidupan yang baru, yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Pernahkah kita mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger? Kita tinggal hidup nyaman sampai satu hari ada satu bencana peristiwa yang menyakitkan, yang menghancurkan hati kita, sehingga kita merasa duka cita, hancur, dan putus asa, dan serasa bahwa kita tidak mau lagi melangkah di hari yang depan. Pada waktu gempa Jogja tahun 2006, ada satu desa yang kami layani. Desa itu hampir semua bangunan luluh lantak, hancur lebur. Dan banyak penduduk di desa itu yang meninggal. Hampir semua keluarga mengalami kedukaan kehilangan dari orang-orang yang mereka kasihi. Dan mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Mereka harus tinggal di tempat tenda-tenda sementara. Tetapi ketika banyak orang menyatakan kasihnya kepada mereka, bahkan ada gereja-gereja yang bersatu bersama-sama mengatakan kami akan membantu untuk membangun rumah-rumah yang hancur, menata desa ini menjadi desa yang lebih baik lagi. Penduduk desa itu yang sebelumnya putus asa, putus harapan, merasa bahwa tidak ada lagi kehidupan di masa depan mereka. Tetapi ketika bantuan dan kasih itu mengalir dalam kehidupan mereka, mereka seperti punya semangat yang baru. Dan kemudian bersama-sama gereja-gereja Tuhan yang membantu, dan penduduk-penduduk yang ada di desa itu di tengah kedukaan kesedihan mereka bersama-sama bekerja
untuk membangun desa mereka, membangun kembali kehidupan yang baru, yang lebih indah. Dan betul, kerjasama gereja-gereja, kerjasama turut peran serta dari penduduk desa tersebut, rumah-rumah penduduk itu dapat dibangun kembali, ditata sedemikian rupa lebih indah daripada keadaan desa mereka sebelumnya. Demikian kata mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, dalam kehidupan yang kita jalani, acap kali sungguh ketika kita dalam masa kenyamanan, keberhasilan, kegemilangan, kesuksesan, satu peristiwa dapat menghancurkan kehidupan kita. Dan acap kali pula kita kemudian putus asa, putus harapan untuk melangkah di hari depan. Demikian pula bagian firman Tuhan yang kita baca. Naomi ketika dia pindah dari Bethlehem dan kemudian datang untuk pergi ke sebuah negeri yang disebutkan dalam pasal pertama ayat 1 dan 2, dikatakan demikian. Pada zaman para hakim memberita ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek sama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai daerah Moab, diamlah mereka di sana. Punya pengharapan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih mulia, dicukupi segala makanan mereka. Ketika sampai di Moab, mereka menjalani kehidupan, ya, makanan mereka dicukupi. Kehidupan mereka merasa lebih baik. Tapi kemudian bencana itu datang. Naomi kehilangan suaminya. Naomi kehilangan kedua anak laki-lakinya. Harapan untuk hidup berhasil, sukses dan nyaman itu seketika hancur. Dan tinggallah Naomi dengan dua menantu perempuannya, Orpa dan Rut. Putus asa, tidak lagi punya pengharapan. Baiklah aku kembali ke Bethlehem Efrata. Ku dengar di sana Allah menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk umatnya, untuk bangsanya. Naomi di dalam bagian firman Tuhan dikatakan di sana, hidupku lebih baik karena tangan Tuhan sudah meracung aku. Merasakan penderitaan yang sangat berat, yang sangat dalam. Kegagalan dalam hidup yang dijalani. Tapi menarik, bagaimana Rut, sang menantu ini, dia mengatakan, aku akan tetap tinggal bersama-sama mengikuti engkau. Di mana kamu berada, aku pun berada. Bahkan seandainya engkau mati di sana pun, aku akan ada di sana. Sampai maut memisahkan kita. Mengapa Rut di tengah keputusasaan, penderitaan sangat dalam, seperti disebutkan oleh Naomi tadi, tangan Tuhan meracung aku? Karena Rut melihat di tengah hancurnya kehidupan dari Naomi, dari Orpa, dari Rut sendiri, Rut tetap dapat melihat bagaimana Tuhan Allah bangsa Israel memelihara umatnya. Dikatakan dalam ayat ke-16, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah
bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Rut meyakini bahwa Tuhan Allah itu akan memelihara kehidupannya. Naomi dan Rut, mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Mempercayakan masa depan mereka kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Yang akan bekerja menuntun langkah kehidupan mereka. Alkitab mencatat Naomi dan Rut kemudian membangun kembali keluarga yang baru. Naomi dan Rut menjalin kehidupan yang tidak mudah. Rut mencukupi kebutuhan keluarganya dengan memungut jelai di ladang orang. Seberapa banyak yang dapat diperoleh sepanjang hari dengan berjerih lelah. Tetapi Rut melihat bahwa Tuhan Allah yang akan pelihara kehidupannya. Kesetiaan Rut dan Naomi kepada pemeliharaan Tuhan membuat kita dapat melihat mereka kemudian dapat membangun kembali kehidupan yang baru. Bahkan Alkitab mencatat Rut sebagai leluhur dari Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, di tengah segala kesulitan yang kita alami, jangan pernah kita menjadi putus asa. Percayakan hidupmu kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga segala penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat terus bangkit. Di tengah keputusasaan, hancurnya hidup ini, kita diberikan kekuatan untuk membangun kembali kehidupan yang baru. Penderitaan-penderitaan yang kita alami menjadi satu kekuatan baru bersama dengan Tuhan untuk kita terus melangkah di hari depan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sebuah truk dengan angkutan yang begitu berat. Truk itu berjalan dengan lambat karena begitu beratnya beban yang harus diangkutnya. Tidak mudah bagi driver untuk mengendalikan truk itu, tapi dia berusaha mentaati semua aturan, peraturan lalu lintas yang ada. Dia menjalankan truk itu dengan berhati-hati. Sampai kemudian dalam sebuah perjalanan, turunlah hujan yang sangat deras yang menghalangi pandangan supir ini. Sehingga secara tidak sadar supir ini kemudian dia keluar dari jalur karena licinnya jalan yang dipenuhi dengan air. Keluar jalur dan dia sangat terkejut. Ternyata di sampingnya adalah jurang yang sangat curam. Tapi truk itu nangkring di ujung jalan dengan sepasang bannya yang keluar dari jalan dan ada di atas jurang itu. Tapi truk itu tidak segera masuk ke jurang. Karena apa? Ada beban yang ditanggungnya. Ada beban yang diangkutnya. Sehingga truk itu tidak segera meluncur masuk ke jurang. Justru angkutan yang berat itu menahan truk itu tidak segera masuk ke jurang. Pada setengah badan sudah keluar dari jalur dan di atas jurang itu. Seberapapun berat beban kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, percayakan hidupmu, hidup kita kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kita untuk dapat bertahan, bahkan membangun kembali kehidupan yang jauh lebih baik. Sama seperti Rut ketika dia kemudian menikah dengan Boaz.
dia mengalami kehidupan yang lebih baik karena dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Allah yang menjadi sumber kehidupan, kekuatan yang dijalaninya. Mereka yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Mereka punya kekuatan yang baru untuk membangun kembali kehidupan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan memiliki Allah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang setia. Ketika kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami. Ketika kami terpuruk, kami dipulihkan. Lemah, dikuatkan. Dan Engkau tuntun langkah hidup kami. Hari demi hari, terjadi kebaikan demi kebaikan. Mengucap syukur untuk segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk Sobat Messenger, setiap kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sungguh Tuhan Yesus berikan hikmat, pertolongan, kekuatan, segala hal yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, keluarga, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala perjalanan-perjalanan yang kami tempuh. Tuhan lindungi kami, karuniakan keselamatan dan sukacita. Bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, Engkau hiburkan kami. Bagi kami yang ada dalam beban berat, sungguh kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan, kehidupan yang baru. Kami serahkannya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang duduk di dalam pemerintahan. Sungguh satu tantangan yang tidak mudah. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang dihadapi, tapi sungguh Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Mereka dapat melayani setiap masyarakat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, penuh kasih, dan Tuhan berikan hikmat sehingga setiap kebijakan, tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, bahkan di DPR, DPRD, semua menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih Kristus dapat dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya dimanapun kami tinggal, baik di kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. Tantangan yang dihadapi tentu berbeda satu daerah dan daerah yang lain, tapi sungguh Tuhan Engkau berkati sehingga setiap kepala daerah di mana kami tinggal, sungguh mereka menjalankan tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang terbaik. Dan kami terus berdoa bagi kota, bangsa, negara kami di mana kami tinggal, mendatangkan sejahtera bagi lingkungan di mana kami berada. Sungguh semua yang kami lakukan hanya kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyelangkah kehidupan kita hari demi hari, untuk hidup mempercayakan hidup kita, diri kita, masa depan kita, kehidupan kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang penuh kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita punya harapan, kita punya keinginan, ada kenyamanan, kebaikan, dan keberhasilan. Tapi acap kali ada satu peristiwa yang dapat menghancurkan semua kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita untuk membangun kembali kehidupan yang baru, yang lebih baik, yang lebih kokoh,
yang lebih kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.